Sahabat Tani, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa unsur hara terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Dan pada video sebelumnya juga saya sudah membuatkan tutorial pengaplikasian pupuk makro pada tanaman, mulai dari masa pertumbuhannya atau disebut juga dengan masa vegetatif, sampai dengan masa berproduksinya atau disebut juga dengan masa generatif. Anda udah nonton apa belum? Kalau belum maka tonton ya setelah ini, oke? Dan pada video ini kita bakal bahas unsur hara yang selanjutnya, yaitu unsur hara mikro. Sekaligus itu juga bakal review pupuk yang mengandung unsur hara mikro di dalamnya, yaitu pupuk Vitoflex. Dan dengan memahami unsur hara mikro di sini, maka insya Allah ketika diaplikasikan, buah jadi lebih lebat-lebat, lebih lama masa berbuahnya, dan bahkan masa hidupnya juga menjadi jauh lebih lama. Gimana? Mau? Mau apa mau banget? Jadi tonton ya sampai habis, pasti bermanfaat. Mari kita intro dulu. BEM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya, jempol, dan jempol. Kayak gitu loh, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, dari asal katanya, mikro berarti kecil dan unsur hara adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Maka unsur hara mikro berarti nutrisi yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang tidak banyak dalam keberlangsungan kehidupan dari tanaman itu sendiri. Dan meskipun kebutuhan itu nggak banyak, tetapi kalau itu tuh ada, maka pasti bakal jauh banget ya sahabat Tani perbedaannya, terutama dalam penyerapan unsur hara makro itu sendiri. Mau bukti? Serius mau bukti? Nah, tanaman yang Anda lihat ini adalah tanaman yang dirawat ya sahabat Tani, bukan hanya dengan unsur hara makro aja, tetapi juga ada unsur hara mikronya. Dan sebenarnya hemat loh ya sahabat Tani. Buat yang penasaran bagaimana sih cara pengaplikasiannya detail dari awal sampai bisa kayak gini, maka tunggu ya sahabat Tani. Insya Allah bakal kita tayangin setelah ini, oke? Nah, ini adalah pupuk Vitoflex. Pupuk ini adalah pupuk mikro majemuk yang merupakan produk dari PT Merauke Tetep Jaya dengan kandungan yaitu unsur hara mikro, dan diantaranya adalah mangan sebanyak 7%, zinc sebesar 5%, besi sebesar 2,5%, boron sebesar 2%, tembaga sebesar 2%, dan molybdenum sebesar 0,1%. Dan mari saya jelaskan ya sahabat Tani satu persatu manfaat unsur hara mikro yang terkandung di dalam pupuk ini. Ayo, pertama adalah mangan. Ingat, mangan ya sahabat Tani, bukan makan gitu loh. Mangan berfungsi untuk mengontrol beberapa sistem oksidasi reduksi dan fotosintesis pada tanaman. Dan menurut jurnal berjudul Pengaruh Mangan sebagai Unsur Hara Mikro Esensial Terhadap Kesuburan Tanah dan Tanaman, mangan berperan penting sebagai pengaktif enzim, diantaranya enzim pentransfer fosfat dan enzim dalam siklus Krebs, serta berperan juga dalam metabolisme unsur nitrogen. Kedua yaitu zinc. Nah, zinc biasa dikenal dengan istilah seng ya sahabat Tani. Fungsi zinc buat tanaman yaitu meningkatkan toleransi tanaman terhadap penyakit dan juga berfungsi sebagai pembentuk dari hormon auksin yang merupakan hormon yang dapat mempercepat pertumbuhan dari tanaman kita. Ketiga yaitu besi. Besi berfungsi dalam proses pernafasan atau respirasi pada tanaman kita, kemudian berperan dalam pengembangan kloroplas dan biosintesa protein. Keempat yaitu boron. Nah, boron ini fungsinya cukup penting loh ya sahabat Tani pada tanaman kita, yaitu mengangkut atau mentranslokasikan gula dan karbohidrat ke dalam tubuh tanaman kita. Kemudian membantu bagian tanaman kita untuk tumbuh lebih aktif dan berperan dalam pembelahan sel pada tanaman biji. Kelima yaitu tembaga. Berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil dan merupakan bahan pembentuk dari beberapa enzim pada tanaman. Dan yang terakhir yaitu molybdenum. Berfungsi untuk mengaktifkan enzim nitrogenase dan membantu tanaman dalam melakukan fiksasi atau pengikatan nitrogen bebas di udara. Tetapi
Anda juga mesti hati-hati loh ya sahabat tani. Kenapa? Karena unsur hara mikro seperti definisinya itu adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang tidak banyak, sehingga takaran aplikasinya juga harus benar-benar tepat dan waktu aplikasinya juga harus benar-benar tepat. Pertama, soal takaran aplikasi, dan sepengalaman kami, nah ini ya sahabat tani yang cukup kesulitan gitu loh. Nah, pertama, karena dosis rekomendasi yaitu 2,5 gram atau satu bungkus kecil begini tuh buat 20 liter air, maka kalau Anda semprotin menggunakan sprayer pada umumnya yang isinya itu cuma 16 liter ya sahabat tani. Nah, ini yang saya sebut nggak tepat kayak gitu ya sahabat tani. Maka kalau Anda pakainya yang bungkusan 2,5 gram ini mungkin bakalan kesulitan ya sahabat tani ngedapetin takaran yang pas, kecuali Anda memang menggunakan sprayer yang memang khusus 20 liter kayak gitu loh. Tetapi ini pengalaman kami di sini gitu ya sahabat tani, lebih baik kalau Anda tuh memang mau beli kayak gitu loh, maka belilah yang kemasannya itu yang lebih besar, yang 25 gram kayak gini gitu ya sahabat tani. Kemudian Anda coba larutin ke 600 ml air yang kayak gini kayak gitu loh, tapi pastikan kocok terlebih dahulu sampai merata. Baru nanti kalau Anda mau aplikasi foliar kayak gitu loh, atau disemprotkan pada tanaman, maka ambil takaran 50 ml buat satu tangki sprayer 16 liter. Itu jauh lebih tepat dibandingkan dengan Anda langsung aplikasi yang 2,5 gram kayak gitu ya sahabat tani. Ini menurut pengalaman kami pribadi. Kedua, soal waktu aplikasi. Nah, waktu aplikasi kalau kami ya sahabat tani lebih menyarankan tuh paling cepat yaitu 14 hari sekali, bahkan bisa jadi lebih jauh yaitu 21 hari sekali dalam pengaplikasiannya. Nah, kenapa coba? Nah, mari saya jelasin ya sahabat tani, dan kita ambil contoh yaitu adalah besi. Fungsi besi pada tanaman yaitu berperan dalam proses pernafasan atau respirasi pada tanaman, kemudian berperan dalam pengembangan kloroplas dan biosintesa protein. Tetapi ketika kita tuh berlebihan pengaplikasiannya, bahkan bisa jadi terlalu sering ya gitu ya sahabat, dan itu justru bisa lebih berbahaya. Coba kenapa? Menurut Effendi dalam jurnalnya berjudul Pengaruh Toksisitas Besi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Biomasa pada 3 klon tanaman nanas, didapatkan kesimpulan ya sahabat tani bahwa ketika kelebihan besi pada tanaman justru dapat menghambat penyerapan unsur P, K, dan juga Ca pada tanaman. Dan P itu adalah fosfor, K itu adalah kalium, dan Ca itu adalah kalsium. Maka dari itu ya sahabat tani, takaran dosisnya itu harus benar-benar tepat, dan juga waktu aplikasinya itu nggak perlu terlalu sering juga kayak gitu ya sahabat tani. Kalau di sini itu sekitar 14 hari bahkan 21 hari sekali dalam pengaplikasiannya kayak gitu loh. Pupuk mikro majemuk Vitoflex ini tuh terdapat 2 ukuran loh ya sahabat tani. Yang kemasan kecil yang kayak gini, nah isinya 2,5 gram dan harganya itu 3-5 ribu rupiah, itu tergantung di mana Anda beli. Dan kalau mau lebih murah kayak gitu loh, maka silahkan cari online dan pintar-pintar cari seller kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi pastikan kalau Anda pakai yang 2,5 gram ini, maka tangki yang Anda gunakan buat sprayer kayak gitu loh, maka pakailah yang 20 literan, oke? Dan untuk kemasan besar isi 25 gram ini, nah ini harganya kisaran 20-25 ribu ya sahabat tani. Dan bisa lebih murah itu tergantung siapa yang jualan kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi kalau sahabat tani mau belinya itu secara online, maka buat mempermudah, maka link pembelian secara online maka saya taruh pada kolom deskripsi. Silahkan dicari ya sahabat tani, dan tinggal klik, Anda akan langsung diarahkan kepada penjual secara online, oke? Dan cabai yang Anda lihat ini, nah ini bisa berbuah lebat kayak gini gitu ya sahabat tani, karena memang perawatannya itu secara terjadwal selalu menggunakan penyemprotan pupuk yang ada kandungan unsur hara mikro majemuknya. Dan buat Anda yang bertanya campuran apa gitu loh buat aplikasinya, nah yang Anda lihat ini kebetulan kita tuh lagi ngaplikasikan ya sahabat tani Vitoflex sebesar 50 ml. Nah yang udah dibagi di 600 ml tadi ya sahabat tani, nah ditambahkan dengan pupuk SOP yang punya kandungan kalium dan sulfat kayak gitu ya sahabat tani, nggak banyak kok, cuman sesendok aja kok. Dan juga pupuk MKP, nah MKP itu monokalium fosfat kayak gitu ya sahabat tani, yang isinya kalium dan juga fosfor. Itu cuma 2 sendok makan aja loh ya sahabat tani. Dan pengaplikasiannya ini dengan metode semprot dengan ppm yaitu kisaran 1800 sampai 2000 ppm, dan pas buat aplikasi foliar pada saat masa generatif buat tanaman cabai. Dan ini bisa diulang seminggu kemudian, tetapi Vitoflexnya ditinggal ya sahabat tani, alias
tidak diikutkan, cukup SOP dan juga MKP aja gitu ya sahabat tani. Dan bagaimana detail pengaplikasiannya, maka tunggu ya sahabat tani. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan ulas lebih detail bersama teman kami di lapangan gitu ya sahabat tani. Mantap? Siap buat nunggu? Maka tulisin di kolom komentar ya sahabat tani. Mantap, oke? Nah itu tadi ya sahabat tani, review pupuk mikro majemuk yaitu Vitoflex, dan mudah-mudahan bermanfaat. Klik tombol jempolnya yang banyak ya sahabat tani, mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi, dan bagikan kepada teman-teman Anda biar tahu tentang fungsi unsur hara mikro gitu ya sahabat tani. Dan di bawah sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah bakal semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Terima kasih, saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.